Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikriya Santika Zufran, dengan NRP 50172410 5017241020 dari Teknik Geofisika angkatan 2024. Kali ini saya akan mencoba presentasi penugasan seismologi, mata kuliah seismologi, penugasan dari Pak Firman, untuk merangkum semua apa yang sudah saya pelajari selama satu semester ini di matkul seismologi. Oke, sebentar. Oke, jadi ya seperti yang sudah saya bilang, saya akan melakukan presentasi tentang apa yang saya pahami selama satu semester di mata kuliah seismologi. Ya, jadi yang pertama dari definisi seismologi sendiri. Jadi seismologi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari gelombang seismik, ya, yang merambat melalui earth crust gitu, atau bumi, atau kan di mantel juga masih bisa, termasuk gelombang gempa bumi, ya, untuk memahami struktur dalam bumi serta fenomena geofisika yang lain atau fenomena-fenomena di bumi yang bisa kita baca atau kita translate menggunakan bahasa-bahasa fisika atau bahasa geofisika. Itu. Oke, selanjutnya peran seismologi, ya. Seismologi ini punya banyak peran sebenarnya di dunia earth science. Peran secara umumnya seismologi membantu kita memahami struktur geologi yang ada di bawah permukaan di bumi ini, termasuk lapisan-lapisan yang membentuk kerak, mantel, serta inti bumi itu bisa kita mempelajari atau kita kenali atau kita identifikasi dengan adanya seismologi. Gitu. Juga mempelajari fenomena-fenomena seperti gempa bumi yang merupakan salah satu bencana alam paling merusak. Dengan memahami seismologi dengan baik, kita bisa melakukan mitigasi ataupun penanggulangan ataupun identifikasi lebih dini tentang gempa. Saja aplikasi seismologi, ya, sudah dijelasin tadi, ada banyak. Ini kita beberapa, ada pemantauan gempa bumi, terus juga ada eksplorasi. Eksplorasinya bisa banyak, ada eksplorasi migas, terus juga bisa untuk rekayasa seismik untuk teman-teman di sipil, terus juga ada studi geodinamik untuk memahami lebih jauh tentang dinamika bumi itu sendiri. Oke, kita masuk ke teori yang pertama. Oke. Getaran dan gelombang seismik. Yang pertama adalah getaran harmonik sederhana. Adalah gerakan bolak-balik yang beratur dan berulang, biasanya terjadi ketika objek yang elastis mengalami gaya pemulih. Ini salah satu teori paling mendasar tentang seismologi, yaitu tentang getaran dan gelombang. Oke, kita next. Nah, nih gelombang seismik. Gelombang seismik ini dibagi menjadi 3 tipe. Ada gelombang P atau P wave, atau gelombang S, dan juga gelombang permukaan atau surface wave. Gelombang P adalah gelombang yang paling cepat, bergerak melalui medium yang padat, solid, terus juga bisa merambat ke medium fluida atau cair, juga mampu merambat ke dalam di bidang gas. Gerakan partikelnya sejajar dengan arah rambat gelombang itu kompresi. Jadi berbeda dengan gelombang S nanti. Gelombang P ini gelombang kompresi dan dilatasi. Terus juga, ya, gelombang S selanjutnya. Gelombang S ini kecepatannya lebih lambat daripada gelombang P, dan juga gelombang S hanya bergerak melalui material yang solid ataupun padat. Gelombang S atau S wave ini tidak bisa merambat di zona-zona cair seperti mungkin di mantel bumi yang cair, itu gelombang S akan hilang atau melemah. Nah, selanjutnya ini ada gelombang permukaan. Gelombang permukaan dibagi lagi menjadi 2 tipe, yaitu Rayleigh dan Loove. Yang pertama ada Rayleigh wave. Rayleigh ini gelombang permukaan yang menghasilkan gerakan elips retrograd. Jadi dia ini gelombangnya seperti lingkaran ataupun bola yang bergerak secara horizontal, ya. Jadi bolanya itu berputar terus di
permukaan. Terus juga love wave. Love wave ini gelombang permukaan yang menyebabkan gerakan horizontal pada partikel tanah. Jadi beda dengan Rayleigh tadi yang geraknya kan kalau bola bergerak tuh apa ya, jadi ada lekukan naik turun, jadi secara vertikal. Nah love wave ini gerakannya horizontal, jadi contohnya kayak apa ya, kalau Rayleigh wave itu begini, maka love wave itu yang begini. Oke, nah ini ada salah satu contohnya, video contohnya dari keempat gelombang yang telah saya jelaskan tadi. Seperti yang saya bilang, gelombang P atau P wave itu adalah gelombang dilatasi atau kompresi, sementara gelombang S itu merupakan gelombang geser. Nah selanjutnya, nah ini ada contoh love wave. Sudah saya bilang love wave itu bergerak merupakan gelombang geser, jenis gelombang geser yang ada di permukaan. Jadi dia merambat di permukaan dengan gerakan atau persebarannya itu secara shear wave atau geser. Selanjutnya ada Rayleigh wave. Nah Rayleigh waves ini sudah seperti yang saya bilang tadi, itu seperti ada bola yang melewati di bawahnya atau di permukaannya. Jadi gerakannya cenderung lebih ke elips retrograd, atau secara umum ini kalau dilihat secara biasa aja itu gerakannya cenderung di vertikal saja. Nah selanjutnya kita masuk ke hukum paling mendasar di seismologi, yaitu hukum Snells. Nah di hukum Snells ini artinya itu dia menggambarkan pembiasan gelombang saat melewati batas antar medium dengan kecepatan yang berbeda. Nah di sini ada persamaannya. Lalu pembiasan gelombang sangat penting untuk memahami bagaimana gelombang seismik itu berinteraksi dengan berbagai lapisan di bumi. Nah gelombang Snells ini juga, hukum Snells ini juga dibahas di seismik eksplorasi, di mana menjadi dasar perjalanan gelombang seismik refleksi maupun refraksi. Nah selanjutnya ada impedansi akustik, merupakan salah satu parameter yang menggambarkan ketahanan suatu medium terhadap perlambatan gelombang seismik. Jadi impedansi akustik ini merupakan bahasa simpelnya itu seberapa mampu sih suatu medium atau batuan ini merambatkan gelombang seismik gitu. Dan rumusnya ada Z sama dengan densitas dikali dengan kecepatan. Oke. Jadi kita masuk ke sumber gempa. Pertama ada teori elastic rebound. Teori elastic rebound ini pertama kali dikemukakan oleh Harry Fielding Reid setelah mempelajari gempa besar di San Francisco pada tahun 1906. Yang memberikan penjelasan fundamental tentang bagaimana energi gempa dihasilkan. Reid mengamati bahwa sebelum gempa besar terjadi, terdapat penumpukan regangan pada batuan di sepanjang sesar yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Namun, karena adanya geseran antara blok yang sedang berdekatan, batuan tersebut terkunci dan tidak dapat bergerak. Jadi, simpelnya ya teori elastic rebound ini nggak hanya terjadi pada earth crust ataupun pada bumi atau pada batuan, tapi terjadi ini bisa sangat dekat dengan keseharian kita, dimana ketika anggaplah ini lempeng benua dan ini adalah lempeng samudra, tangan saya adalah lempeng samudra, dan di kertas ini merupakan lempeng benua. Jadi ketika ada subduksi dari lempeng samudra atau lempeng samudra ini menabrak lempeng benua sebelum terjadinya getaran. Jadi teori elastic rebound ini menjelaskan bahwa ada titik di mana lempeng benua ini masih elastis. Jadi ketika dia makin menyuduksi atau makin konvergen, makin menghunjam ke dalam lempeng benua, maka akan terkumpul di sini penumpukan regangannya. Nih, di sini ada penumpukan regangan. Nah, ketika dia lepas maka akan terjadi getaran tuh. Maka yang di sini tuh akan terjadi getaran dan mengakibatkan gempa. Jadi energi yang terkunci tadi itu akan lepas. Berikut ada videonya. Saya masukkan videonya. Nih.
ada lempeng samudra bergerak jam ke dalam lempeng benua. Jadi lempeng benuanya mengunci posisinya, ya, mengunci posisinya ya, untuk istilahnya dia tuh ngikut ke dalam, ngikut ke bawah gitu. Jadi ngikut si oceanic crust-nya. Nah, ketika itu dia mengunci, dia itu juga menumpuk energinya tadi, menumpuk energi regangannya tadi. Jadi ketika energi ini sudah menumpuk dan tidak dapat ditampung lagi oleh si crust-nya atau si lempengnya, maka ini akan menyebabkan subsidence dan ada uplift-nya juga. Maka ya seperti saya bilang tadi, maka akan mengakibatkan gempa yang sangat dahsyat karena ada pelepasan energi yang sangat besar yang menumpuk di daerah sini tadi. Oke, itu tadi elastic rebound. Selanjutnya kita bahas nih, ada jenis-jenis gempa bumi. Jadi beberapa jenis gempa bumi antara lain ada gempa tektonik yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tadi, terus ada gempa vulkanik yang disebabkan oleh gunung api, terus juga ada gempa runtuhan akibat dari aktivitas magma di dalam gunung berapi. Gempa ini biasanya terjadi karena pergerakan magma yang mengisi ruang dalam gunung berapi atau akibat erupsi vulkanik. Terus juga ada gempa induksi, gempa yang dipicu oleh aktivitas manusia. Contohnya seperti pengisian waduk, itu bisa menyebabkan getaran yang bisa menyebabkan gempa juga. Terus juga ada pengeboran minyak dan gas. Ini untuk pengeboran sumber minyak dan gas bisa menyebabkan gempa, tapi hanya dalam skala yang lebih kecil gitu, gempa induksi ini. Terus kita masuk ke seismisitas global dan zona gempa. Jadi beberapa ini seismisitas dulu ya, kita mempelajari pendahuluan dulu, adalah studi mengenai frekuensi, distribusi dan kekuatan gempa bumi di berbagai wilayah di bumi. Seismisitas global tidak tersebar secara acak, melainkan terkonsentrasi di zona-zona tertentu yang disebut jalur seismik. Jadi kita di Indonesia itu tinggal di Ring of Fire gitu teman-teman. Nah, terus juga salah satu yang terkenal ada nih Alpine Belt juga. Jadi di zona-zona inilah gempa itu biasanya dengan frekuensi tinggi itu terjadi gitu, karena di sini ada pertemuan beberapa banyak dari lempeng yang ada di bumi, lempeng-lempeng besar. Ya, terus ada ya transform fault, contohnya di mana ya, di San Francisco. Terus juga ada rift, di mana rift ini ketika dua lempeng itu saling menjauh, jadi akan banyak terjadi gempa di sana. Oke, selanjutnya di penjalanan gelombang gempa. Yang pertama ada gelombang bidang dan gelombang bola. Gelombang bidang adalah model ideal untuk gelombang seismik yang menjalar dalam arah yang sangat jauh dari sumbernya, di mana kelengkungan gelombang dapat diabaikan. Ini merupakan persamaannya. Ini merupakan ini ya, di mana P adalah fungsi gelombang, V adalah kecepatan gelombang, dan del square adalah operator Laplace yang menggambarkan perubahan spasial gelombang. Ini merupakan persamaannya. Terus selanjutnya ada gelombang bola atau spherical wave. Gelombang bola adalah gelombang seismik yang menyebar secara radial ke segala arah dari sumbernya. Gelombang ini lebih realistis pada jarak dekat dari sumber gempa, di mana energi menyebar ke permukaan bola yang semakin membesar. Jadi ketika ada epicenter ataupun sumber gempa, itu dia cenderung akan menyebarnya itu seperti bola. Jadi tapi itu penyebarannya hanya di yang di dekat sumber gempanya. Terus selanjutnya ada refleksi dan transmisi gelombang pada batas antar medium. Ini merupakan koefisien yang pertama ada koefisien refleksi. Jadi ini dipakai juga untuk di eksplorasi seismik, yaitu di eksplorasi seismik refleksi. Terus juga ada koefisien transmisi. Gunanya apa? Gelombang seismik menjalar melalui batas antar dua medium dengan kecepatan yang berbeda. Sebagian energi gelombang akan dipantulkan kembali ke medium asalnya, dan sebagian akan diteruskan ke medium kedua atau di transmisinya. Jadi sifatnya gelombang seismik itu ketika dia sudah sudah mencapai batas antar mediumnya tadi, sebagiannya akan dipantulkan kembali ke medium asalnya atau ke receiver
Terus yang satunya lagi bisa terus ke bawah atau mungkin terbelokkan atau dibiaskan juga bisa. Nah, selanjutnya ada atenuasi gelombang. Atenuasi gelombang ini kalau secara umum atenuasi adalah pelemahan energi gelombang seismik karena diakibatkan oleh jarak ataupun kontras mediumnya gitu. Jadi contoh paling, karena gelombang seismik adalah salah satu gelombang akustik juga dan suara kita adalah gelombang, dan itu sama dengan gelombang suara. Kita beri contoh dengan ketika dosen mengajar di depan dengan suara yang kecil atau suara yang sedang, maka mahasiswa yang duduk paling belakang itu mendapatkan suara energi kekuatan suara yang paling lemah dibandingkan teman-teman yang duduk di depan. Jadi gelombang seismik atenuasi itu simpelnya adalah pelemahan gelombang yang diakibatkan oleh jarak ataupun ada medium yang adanya medium yang melemahkan si gelombangnya tadi. Selanjutnya ada dispersi gelombang permukaan. Kita konsep dulu. Dispersi gelombang merujuk pada fenomena di mana kecepatan gelombang bergantung pada frekuensinya. Ini terjadi karena gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi memiliki kedalaman penetrasi yang lebih dangkal, sementara gelombang dengan frekuensi rendah dapat menembus lebih dalam dan dipengaruhi oleh sifat material yang lebih dalam. Gelombang permukaan seperti gelombang Love dan Rayleigh bergerak di sepanjang permukaan bumi dan seringkali lebih merusak karena energi mereka terkonsentrasi dekat dengan permukaan. Jadi kenapa gelombang permukaan itu lebih merusak? Sebenarnya karena emang gelombang energinya itu menumpuk hanya di permukaan saja. Jadi mereka tidak bisa mencapai yang lebih dalam, sehingga karena di permukaan banyak aktivitas gitu loh, banyak gedung, jadi dapat lebih merusak bumi itu sendiri. Ini dispersi ini simpelnya penyebaran gelombangnya. Ini dispersi Love wave. Kalau Love wave itu jenis gelombang permukaan yang menyebabkan gerakan partikel tanah secara geser tadi ya, dan tidak lurus terhadap arah rambat gelombang. Gelombang Love dominan di lapisan tanah yang lebih lunak ataupun lebih dangkal. Itu. Karena gerakan horizontalnya tadi, gelombang Love dapat merusak struktur bangunan dan infrastruktur yang lebih sensitif terhadap gerakan lateral. Jadi ya gelombang geser ini dapat merusak bangunan yang sifatnya itu sensitif terhadap gerakan-gerakan atau gelombang lateral. Maksudnya ada karakteristik dari dispersinya gelombang Love ini. Kecepatan gelombang Love sangat bergantung pada kedalaman dan jenis material lapisan tanah yang dilaluinya. Gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi akan merambat lebih cepat, sementara gelombang frekuensi rendah akan merambat lebih lambat dan menembus lebih dalam. Selanjutnya, untuk gelombang Rayleigh adalah jenis gelombang permukaan yang menghasilkan gerakan elips retrograd yang sudah dijelaskan tadi, yang mencakup gerakan vertikal dan horizontal. Gelombang ini menghasilkan amplitudo besar di dekat permukaan, menyebabkan kerusakan yang sangat signifikan pada bangunan dan infrastruktur. Juga gelombang Rayleigh seringkali lebih merusak daripada gempa besar karena energi yang terkonsentrasi di dekat permukaan. Jadi gelombang permukaan atau gelombang Rayleigh ini tidak bisa diremehkan juga dalam mitigasi karena dia menyimpan energi yang sangat-sangat besar di permukaan, which is itu di mana kita tinggal. Terus karakter dispersinya gelombang Rayleigh itu lebih kompleks daripada gelombang Love karena gerakan partikel tanahnya melibatkan komponen vertikal dan horizontal tadi, yaitu elips retrograd. Terus juga seperti gelombang Love, kecepatan gelombang Rayleigh dipengaruhi sangat oleh frekuensi. Dengan gelombang frekuensi tinggi bergerak lebih cepat dibandingkan gelombang frekuensi rendah. Oke, kita masuk ke efek dispersi. Jadi yang pertama ada penurunan kecepatan dengan kedalaman. Jadi karena gelombang dengan frekuensi lebih tinggi merambat lebih cepat di lapisan tanah, di lapisan atas bumi yang lebih keras, sementara gelombang frekuensi rendah lebih lambat dan lebih dipengaruhi oleh sifat material yang lebih dalam. Efek dispersif ini dapat digunakan untuk menyelidiki struktur lapisan tanah dan batuan bawah permukaan. Kedua, ada pengaruh terhadap pemrosesan data seismik. Dispersi mempengaruhi bentuk gelombang yang diterima oleh seismometer dan dapat mengubah cara kita menginterpretasi data seismik. Selanjutnya ada masalah dalam akuisisi gelombang permukaan. Karena kecepatan gelombang permukaan yang bergantung pada frekuensi tadi, pengumpulan data gelombang permukaan memerlukan perhatian khusus pada pengaruh dispersif. Nah, selanjutnya ada aplikasi dispersi dalam seismologi eksplorasi. Pertama dalam MASW atau Multi Channel Analysis Seismic Wave, Surface Wave.
Dispersi gelombang permukaan digunakan dalam metode MSW untuk memetakan kecepatan gelombang permukaan dan menilai sifat lapisan bawah permukaan. Metode ini memanfaatkan sifat dispersifnya gelombang relief tadi untuk menganalisis perubahan kecepatan pada berbagai kedalaman. Terus yang kedua ada korelasi dispersi dan sifat tanah. Kecepatan gelombang permukaan yang dipengaruhi oleh dispersivitas sangat penting dalam survei seismik untuk menentukan sifat tanah di lokasi eksplorasi, seperti kekuatan dan kekakuan tanah yang dapat mempengaruhi stabilitas bangunan ataupun infrastruktur yang akan dibangun di atasnya. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu instrumentasi seismologi. Jadi pertama-tama alat yang digunakan ya tentu saja seismometer untuk merekam gelombang seismik. Jadi seismometer ini gambarnya yang kita gunakan juga untuk akuisisi seismik pasif, seismik aktif menggunakan seismometer. Jadi seismometer adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan merekam gerakan tanah akibat gelombang seismik. Prinsip dasar kerjanya berlandaskan hukum inersia. Ketika gelombang seismik mencapai seismometer, bingkai seismometer bergerak mengikuti gerakan tanah. Sedangkan massa seismik yang terikat pada pegas tetap cenderung mempertahankan posisi semula akibat inersianya tadi. Gerakan relatif antara bingkai dan massa ini diukur untuk menghasilkan sinyal yang proporsional terhadap gerakan tanah. Gitu. Selanjutnya kita berangkat ke jenis-jenis seismometernya. Yang pertama ada short period seismometer. Seismometer tipe ini sangat sensitif terhadap gelombang seismik dengan frekuensi yang tinggi dan digunakan untuk memantau getaran gempa yang sangat cepat. Mereka umumnya digunakan dalam pemantauan gempa bumi lokal. Jadi dipakai hanya untuk short period seismometer sesuai namanya gitu. Jadi untuk pemantauan gempa bumi yang sifatnya lokal. Terus selanjutnya ada proben seismometers. Seismometer ini dirancang untuk merekam spektrum frekuensi yang lebih luas dari getaran frekuensi tinggi hingga rendah. Ini sangat berguna untuk studi gempa besar, baik yang dekat maupun jauh dari sumbernya. Jadi ada MEMS, ada Micro Electromechanical System Seismometers. Jadi ini seperti namanya ya, Micro Electromechanical System Seismometers. Jadi seismometer miniatur yang menggunakan teknologi mikroelektromekanik untuk mendeteksi gerakan tanah gitu. Terus ada Strong Motion Accelerometers. Seismometer jenis ini dirancang khusus untuk mengukur kecepatan tanah selama gempa besar atau peristiwa seismik yang intens. Mereka digunakan untuk memantau efek gempa pada struktur bangunan dan infrastruktur. Selanjutnya ada respon instrumentasi seismiknya. Jadi responnya itu menggambarkan bagaimana seismometer mengubah gerakan tanah yang sesungguhnya menjadi sinyal listrik yang dapat direkam ataupun data yang dapat kita olah. Jadi namun sinyal yang tercatat tidak selalu mewakili gerakan tanah murni karena instrumen itu sendiri memiliki karakteristik yang mengubah bentuk gelombang. Jadi ada banyak parameter yang dapat memengaruhinya. Selanjutnya ada digitalisasi sinyal. Jadi setelah gelombang seismik yang aslinya itu ditangkap oleh seismometer, sinyal ini harus diubah lagi menjadi sinyal digital. Atau prosesnya ini kita namakan digitalisasi sinyal. Jadi ada beberapa parameter utama. Pertama ada sampling rate atau frekuensi cuplikan. Jadi seberapa banyak cuplikan yang Anda tangkap per detiknya gitu. Terus selanjutnya ada dynamic range. Jadi ada rentang dinamiknya. Seberapa besar amplitude sinyal yang bisa direkam oleh instrumen. Itu juga ada resolusi. Resolusinya bisa kita atur untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan juga. Jadi ketika hasil yang bagus banget buat untuk meneliti di kedalaman tertentu yang sangat detail, itu memerlukan resolusi yang sangat bagus juga. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya atau ke bagian selanjutnya, ke lokasi epicenter gempa. Pendahuluannya, penentuan lokasi epicenter gempa dimulai dengan prinsip dasar yang melibatkan perbedaan waktu tiba gelombang P dan gelombang S di stasiun seismik. Gelombang P adalah gelombang tercepat yang tiba terlebih dahulu, sedangkan gelombang S lebih lambat dan tiba setelah gelombang P. Jadi di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa gelombang P adalah gelombang tercepat yang datang lebih dulu daripada gelombang S atau secondary wave. Nah, ini ada metode penentuan lokasi epicenter tadi.
Yang pertama ada circle method. Pada setiap stasiun seismik dihitung jarak episentralnya berdasarkan interval waktu kedatangan gelombang P dan S. Jadi sebuah lingkaran digambar pada peta dengan pusatnya adalah lokasi stasiun seismik dan radius adalah jarak epicentral yang dihitung. Lokasi hipocenter dapat diperkirakan sebagai titik perpotongan antara lingkaran-lingkaran dari 3 atau lebih stasiun seismik yang berbeda. Terus metode selanjutnya adalah metode Wadati. Metode ini memperhitungkan rasio kecepatan gelombang P dan S yang dapat diperkirakan meskipun model kecepatan yang tepat tidak diketahui. Fokus utama dari metode ini adalah penentuan waktu asal dan rasio kecepatan. Jadi ini lebih ke penentuan kapan gempanya ini exactly-nya terjadi, exact itu terjadi. Jadi jika didapatkan estimasi waktunya yang baik, maka kita bisa juga memperkirakan di mana lokasi hiposenternya. Ya, terus selanjutnya ada metode inversi linear, Geiger. Jadi metode Geiger adalah metode inversi linear yang digunakan untuk menentukan lokasi hiposenter dengan pendekatan iteratif, dimulai dengan tembakan awal untuk lokasi hiposenter dan waktu asalnya atau T0-nya. Gitu. Jadi ini versi inversi linear. Selanjutnya ada versi non linear, yaitu tapi ini masih iteratif dan penggunaan model kecepatan. Jadi untuk non linear ini digunakan untuk model kecepatan yang lebih kompleks di bumi. Pendekatan non linear ini lebih akurat untuk lokasi gempa yang memerlukan model kecepatan yang lebih dinamis. Selanjutnya ada model kecepatan dengan menggunakan model kecepatan yang lebih realistis. Metode ini dapat menghitung tempuh gelombang seismik dengan lebih tepat meskipun membutuhkan komputasi lebih lanjut. Misalnya model kecepatan dengan gradien kecepatan atau zona kecepatan rendah seperti low velocity zone yang dapat mempengaruhi perjalanan gelombang. Terus juga selanjutnya ketika lokasi sudah ditentukan, maka kita masuk ke penentuan kedalaman hiposenternya. Penentuan kedalaman ini ya tantangan terbesar dalam seismologi, tapi ada beberapa tipe metodenya, yaitu kubah gelombang. Stasiun yang lebih dekat dengan epicenter lebih sensitif terhadap kedalamannya, karena kedalaman berpengaruh langsung terhadap waktu tempuh gelombang seismik. Terus juga ada fase gelombang khusus, penggunaan gelombang khusus seperti gelombang P yang dipantulkan dari permukaan atau gelombang S yang berubah menjadi P setelah dipantulkan, memberikan informasi mengenai kedalaman hiposenter. Terus selanjutnya ada selisih waktu antara gelombang langsung dan gelombang pantul yang dapat digunakan untuk mengestimasi kedalaman. Ini ada error ellipse atau estimasi ketidakpastiannya. Ya, lokasi hiposenter yang tadi itu selalu memiliki tingkat ketidakpastian yang berasal dari kesalahan dalam pembacaan waktu tiba, model kecepatan, ataupun geometri jaringan seismik itu sendiri. Jadi error ellipse menggambarkan volume ruang 3 dimensi di mana epicenter kemungkinan besar berada, terus ukuran dan orientasi ellipsoid yang kecil menunjukkan lokasi yang lebih akurat, sementara ellipsoid yang memanjang dapat mengindikasikan ketidakpastian pada salah satu parameter. Misalnya kedalaman yang tidak pasti tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke magnitudo dan intensitas gempa. Jadi magnitudo gempa ini ukuran energi yang dilepaskan oleh sumber gempa. Jadi seberapa besar energi gempa itu yang dilepaskan, yang terekam dan tercatat di seismometer. Jadi kalau kita lihat di sini di grafik yang saya berikan, ini cenderung gempa dengan magnitudo tinggi itu cenderung sangat jarang terjadi begitu. Jadi makin ke bawah, makin rendah magnitudonya, itu sangat-sangat sering terjadi. Bahkan di setiap hari gempa itu terjadi di Indonesia khususnya, itu hampir setiap hari terjadi gempa. Namun magnitudonya ya slightly rendah gitu. Nih, number of earthquakes per year worldwide. Jadi setiap tahunnya ada sekitar 1 jutaan gempa yang terjadi dengan skala dengan magnitudo 2. Sementara tiap tahun hanya 1 atau sangat kurang atau bahkan tidak ada. Jadi tiap tahun itu hanya 1 atau bahkan tidak ada gempa yang memiliki besaran lebih dari 9 sampai 10 magnitudonya. Ya, selanjutnya kita masuk ke skala magnitudo. Magnitudo gempa biasanya diukur menggunakan berbagai skalanya gitu. Dengan skala yang paling umum digunakan adalah skala Richter.
Skala Richter ini sifatnya logaritmik, sehingga setiap kenaikan satu angka pada skala Richter menunjukkan peningkatan 10 kali lipat dalam amplitudo gelombang dan 32 kali lipat dalam energi yang dilepaskan. Selanjutnya ada skala momen. Skala momen digunakan untuk gempa yang lebih besar dan mengukur jumlah total energi yang dilepaskan oleh gempa, yang dihitung berdasarkan area sesar yang tergeser, panjang sesar, dan pergeseran rata-rata pada sesar. Selanjutnya ada skala magnitudo lainnya. Ini yang skala magnitudo yang jarang pakai adalah skala gelombang permukaan. Jadi dia mengukur amplitudo gelombang permukaan yang terdeteksi oleh seismometer. Skala ini lebih sensitif terhadap gempa besar dan digunakan untuk gempa dengan magnitudo lebih besar dari 6. Terus selanjutnya ada skala gelombang body atau body waves scale, diperuntukkan untuk mengukur magnitudo gempa dengan memperhatikan amplitudo gelombang P yang tiba di stasiun seismik. Ini untuk intensitas gempa. Jadi intensitas gempa ini mengukur dampak atau efek fisik gempa bumi ini pada manusia, bangunan, lingkungan, dan lain-lainnya. Berbeda dengan magnitudo yang mengukur energi yang dilepaskan oleh sumber gempa, intensitas ini mengukur persepsi dan kerusakan yang terjadi akibat gempa di lokasi tertentu. Jadi intensitas gempa ini lebih ke subjektivitasnya. Jadi ketika gempa dikatakan skalanya 0 menurut according to the seismic intensity scale list created by the Meteorological Agency, ini saya ketemu di internet, skala 0 ini people feel no quake atau orang-orang tidak merasakan gempa. Dengan untuk skala 1, beberapa orang di dalam ruangan itu merasakan gempa yang ringan, jadi gempa ringan. Terus juga skala kedua, banyak orang yang merasakan gempa di dalam ruangan, dan objek-objek yang gelantungan seperti lampu atau chandelier itu sudah dapat bergoyang. Nah, selanjutnya kita sampai ke skala ke-7. Ini ada beberapa jenis skala-skalanya juga. Nah, ini tadi yang Mercalli intensity. Jadi dibagi jadi 12 intensitasnya gitu. Nah, ini hubungan antara energi dan magnitudonya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, buat skala Richter itu kan logaritmik, sehingga penaikan energinya itu sekitar 32 kali lipat peningkatan energi yang dilepaskan. Jadi ketika gempa 1 magnitudo dan 2 magnitudo, banyak orang menganggap bahwa hanya beda 1 magnitudo. Namun justru perbedaan 1 angka dalam magnitudo itu menyebabkan 32 kali peningkatan energi yang dilepaskan. Jadi gempa yang kita rasakan itu 32 kali lebih hebat daripada, jadi gempa dengan magnitudo 2 skala Richter itu lebih hebat dari 32 kali lebih hebat daripada gempa dengan 1 magnitudo. Jadi penaikan satu angka dalam skala Richter itu tidak dapat diremehkan. Ini untuk persamaannya. Jadi energinya itu sama dengan 10 pangkat 1,5 kali magnitudo. Oke, selanjutnya kita masuk ke seismologi eksplorasi. Oke, jadi buat seismologi eksplorasi itu digunakan untuk memetakan struktur bawah tanah ya, permukaan bumi, terutama dalam eksplorasi minyak, gas, dan mineral. Metode utama yang digunakan adalah survei seismik refleksi dan refraksi. Kedua metode ini mengandalkan gelombang seismik yang dihasilkan oleh sumber buatan, yang kemudian dipantulkan atau diteruskan oleh lapisan bawah permukaan dan direkam oleh geofon atau seismometer. Kita bilangnya geofon atau receiver. Nah, pertama dalam seismologi eksplorasi adalah seismik refleksi. Pada metode ini gelombang seismik dipancarkan ke dalam bumi dan sebagiannya itu dipantulkan kembali ke medium asalnya dan ditangkap oleh receiver ataupun geofon. Jadi prinsip kerjanya gelombang seismik refleksi ini biasanya dilakukan dalam eksplorasi yang memerlukan kedalaman yang cukup dalam. Contohnya seperti eksplorasi migas. Jadi beda dengan seismik refleksi cenderung mahal karena sumber yang harus kita bikin itu biasanya dinamit ataupun vibrator ataupun mobil yang dapat dijadikan source seismik refleksi. Ini keuntungannya memberikan gambaran detail tentang struktur bawah permukaan, terutama untuk mendeteksi formasi geologi seperti antiklin, sesar, ataupun reservoir hidrokarbon gitu. Jadi
buat refleksi ini lebih ampuh buat kita eksplorasi eksplorasi reservoir migas gitu, dan juga memetakan formasi geologi gitu. Selanjutnya ada seismik refraksi. Seismik refraksi ini cenderung lebih dangkal. Ya memang lebih dangkal daripada seismik refleksi, karena prinsip kerjanya gelombang ini itu bergerak dibiaskan gitu. Jadi ada pembelokan gelombang di setiap batas antar lapisannya. Jadi gelombang beda dengan gelombang refleksi yang ketika melewati batas antar dua medium itu dia sebagian dipantulkan. Nah, refraksi itu sebagian dibelokkan. Jadi ada yang balik ke medium asalnya, terus ada juga yang dibelokkan atau dibiaskan gitu. Jadi penggunaannya seismik refraksi ini untuk memetakan lapisan-lapisan dalam bumi yang di dalam, misalnya air tanah, atau untuk studi teknik. Tapi ini tidak lebih dalam daripada reservoir hidrokarbon tadi ya. Jadi ini cocok untuk studi geoteknik buat rekayasa bangunan ataupun infrastruktur, ataupun kita untuk mengeksplorasi air tanah begitu. Ini kesimpulannya adalah seismologi adalah ilmu yang sangat penting dalam memahami fenomena gempa bumi, struktur bawah permukaan bumi, serta gelombang seismik itu sendiri atau aplikasi geofisika lainnya. Dengan memanfaatkan gelombang seismik, kita dapat memperoleh informasi tentang sifat dan struktur material yang ada di bawah permukaan bumi. Jadi terima kasih, sekian dari saya. Saya Sekria Mesentika Zufran, NRP 50172/1020. Mohon maaf jika ada bahasan saya ataupun jika ada yang saya sampaikan itu salah ataupun keliru, saya mohon maaf. Silakan berikan komentar jika ada pun pertanyaan ataupun ada diskusi, juga saya open to discuss di kolom komentar. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.